kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang datang jauh, saudara, dari seberang laut. Amin. Seyogianya kalau kita lihat berita Kamis itu ombak besar sehingga tidak ada penyeberangan Merak Bakahuni Merak. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Tuhan hantar beliau di tempat ini untuk ajar bagi kita. Amin, saudara. Saudara yang sempat kenal waktu ke Lampung, tidak asing lagi ya, dari bentuk tubuhnya sudah tidak asing lagi, saudara ya. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama, kami beri kesempatan untuk hambanya Pendeta Boas Jumanto untuk ke depan melayani firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mula pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Angget Misa Risanturi. Ya. Ini suara saya yang terlalu merdu atau treble-nya terlalu gede. Iya. Perkenalkan, nama saya Boas Jumanto. Ya. Saya kalau dilihat belakangnya, saya dari Sumatera. Pada saya ada tambahan purba, pura-pura Batak. Ya. Ya walaupun waktu saya di Jakarta saya diangkat, tapi tidak diajarkan kau birong, kau kuberi marbun saja kau ya, karena kebanyakan marbun birong-birong sama dengan saya. Tapi segala sesuatu saya perkenalkan sebenarnya Boas Jumanto saja ya, nggak ada purbanya ya. Biarlah purba itu milik saudara pakai purba. Saudara, saya berterima kasih, saya dari Lampung. Ya, kalau yang sudah ke Lampung kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan melihat saya, karena memang saya badan besar, badan tambul, dan yang diberkati oleh Tuhan. Amin itu ya, saya memang diberkati oleh Tuhan. Kesan pertama saya datang masuk ke ruangan, saya melihat timbok, kayaknya timbok yang meletak, ya ada bagiannya masing. Dewi itu adikku, jadi dia kalau melihat saya ketawa, saya udah nggak ini. Mungkin ada jemaat ini baru datang cipika-cipiki, wah ini memang suaminya pakai jenggot. Ada itu dia bilang. Jadi kalau saya bilang timbok, dia ketawa. Nggak benar, kurang benar bahasa Inggris ya. Dari dulu nggak bisa begitu. Ya, tapi luar biasa kerja timnya. Ada bagian ini, bagian ini. Walaupun kalau ditinjau dari waktu masih baru 1 tahun ya. 1 tahun dipegang oleh Bapak Komisaris itu. Melihat pertolongan Tuhan, wajah-wajah yang berkata oleh Tuhan, bersukacita sebenarnya. Jadi buang sekarang wajah-wajah yang murung gitu, buang. Hari ini sukacita, ya. Hari ini sukacita, kita menikmati anugerah Tuhan, ya. Karena benar hati yang bersukacita itu hati yang memberi obat, ya. Kalau saudara sering-seringnya murung saja, jangan sampai cuma sakit itu, karena nggak ada obat di dalam hidup saudara, karena nggak bersukacita. Oke. Saya berterima kasih kepada hambanya, dan nanti saya akan menyelingi dengan perjalanan hidup saya, dari perjalanan dari Lampung sampai ke tempat ini. Oke, hari ini kalau saya baca ini selalu ada penghalangan. Nah, kalau salah dibetulkan ya, saudara. Come to share.
Yang benar apa? Iya, pantesan. Iya, ya itu maksudnya dia jadi datang untuk, nah ini baru ini. Tadi berhenti sekali itu kan. Jadi datang untuk. Oke. Saudara yang kekasih, ketika kita berbicara Markus 10 ayat yang ke-45 ini walaupun hari ini kita berbicara dalam ibadah Natal, tapi berbicara Natal, berbicara kelahiran Tuhan Yesus. Berbicara kelahiran Tuhan Yesus, kalau tidak ada kematian Tuhan Yesus dan tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, maka Natal itu juga tidak ada artinya kalau hanya lahir saja seperti itu. Nah, walaupun hari ini kita memperingati hari Natal dan hari ini juga memperingati 1 tahun ya pelayanan Bapak Gembala di tempat ini, ayat ini sebenarnya latar belakangnya bahwa ini adalah ayat yang bagaimana kisah tentang Yesus sedang bersama murid-muridnya berjalan ke Yerusalem untuk suatu hal yang memang harus dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu dia akan ditangkap, akan disalib, dan akan mati, dan akan bangkit. Nah, dalam perjalanan di situ, ketika bersama-sama dengan murid-murid di situ, Yohanes dan Yakobus ini karena merasa bahwa melihat Yesus yang luar biasa ini menuju kepada kematian, menuju kepada sesuatu, tapi Yesus berjalan di depan mereka dengan keyakinan, dengan kesungguhan yang luar biasa. Dia berjalan sampai di depan. Nah, Yakobus dan Yohanes ini, walaupun kalau kita lihat sejarahnya ini sebenarnya mewakili yang lain-lain juga, tetapi yang berani bertanya adalah Yakobus dan Yohanes ini bertanya kepada Yesus, bertanya dan meminta suatu kedudukan, suatu permintaan yang tolong dijawab di tengah permintaan dia, yaitu dia ingin duduk di sebelah kirinya satunya, duduk di sebelah kanan satunya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini ayat ini Markus 10 ayat 45 ini tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu Yohanes dan Yakobus ini mewakili teman-temannya, walaupun teman-temannya sosokan dia marah-marah, berarti marah kepada Yakobus dan Yohanes, tapi sebenarnya dia juga kepengen seperti itu. Ketika Yesus nanti ditinggikan, Yesus jadi raja, pikirannya adalah pikiran dunia, pikiran bahwa Yesus akan jadi raja. Nah, kalau Yesus jadi raja, minimal murid-muridnya jadi apa? Perdana Menteri, seperti ini. Kalau Bapak Besar Santur sebagai gembala atau jadi MD di Jawa Barat, untuk sementara jadi bendahara wilayah, maka teman-temannya, apalagi jemaat di sini, minimal jadi KD, komisi daerah, kan begitu. Pemikirannya kan seperti itu. Nah, murid-murid juga begitu. Kalau Yesus akan ditinggikan jadi raja, saya juga pasti akan ditinggikan. Saya sebelah kiri ya Om Yesus kan, saya sebelah kanan kan begitu. Tapi murid-murid yang lain juga marah, sosok marah, dia berkata marah seperti itu. Tetapi inilah yang terjadi, bahwa murid-muridnya ini berpikiran sebagai hal-hal yang kerajaan dunia, bahwa ketika Yesus ditinggikan, dia juga akan memperoleh kehidupan yang abadi. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi atas pertanyaan itu Yesus memberikan suatu nasihat, ya, bahwa kamu jangan seperti itu. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu tidak boleh berpikiran seperti itu, berpikiran seperti bangsa pemerintah yang memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi.
Dan begitu ada ayatnya kan seperti itu, ya dengan tangan besi. Artinya begini, Yesus tahu hati murid-murid itu, Yesus tahu persis keadaannya. Maksudnya memerintah dengan tangan besi, artinya semua yang dilakukan dan dikehendaki oleh ini bangsa ini, oleh pemimpin ini atau yang bertangan besi ini, bukan untuk melindungi rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Dia meminta kedudukan seperti itu, tetapi dia berkuasa, tujuannya adalah untuk berkuasa saja, untuk dirinya sendiri. Ini artinya pemerintahan atau bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi. Nah, Yesus katakan, kalian murid-muridku jangan seperti orang-orang di dunia ini yang pemikirannya adalah pemikiran seperti pemerintah yang bertangan besi, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan bagaimana saya bisa duduk di sebelah kiri, saya duduk di sebelah kanan, dan yang lain mungkin duduk di bawah, yang lain duduk di atas, dan lain sebagainya. Kalau murid ada 12 dibagi-bagi seperti itu. Yesus menegur kepada mereka jangan seperti itu, karena itu adalah cara daripada bangsa-bangsa di dunia ini yang hanya berpikiran bagaimana menyenangkan hatinya sendiri, berkuasa dan hanya berkuasa, dan tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Jadi perbandingannya dibawa kepada seperti itu, murid-muridnya jangan seperti itu, jangan seperti pemerintahan yang bertangan besi. Nah, saudara, terus Yesus dalam ayat yang ke-43, langsung saja kita naik, sudah kalau ditampilkan saja Markus 10 ayat 45, ya. Ya, ayat ini kan karena manusia datang bukan untuk dilayani, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi sebelumnya kita baca ayat yang ke-43. Ayat 43 mengatakan barang siapa ya ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, pelayan dia. Jadi saudara yang kasih kata pelayan itu ya diakonos. Diakonos itu artinya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, jujur, sederhana, dan setia. Jadi kata diakonos itu, kata pelayan ini, jadi barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Pelayan diakonos artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia, sederhana. Seperti itu. Kalau kamu dikatakan kalau kamu menjadi ingin besar di antara kamu harus jadi pelayan. Artinya di sekitar seperti itu. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, dalam ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kalau mau besar, kalau mau terkemuka, di situ dikatakan harus menjadi hamba dan menjadi pelayan. Saudara, kata hamba ditulis dengan daulos. Daulos arti budak. Bukan hanya daulos tapi hupretes ya pelayan. Ya, pelayan juga seperti itu. Yaitu sebenarnya arti sesungguhnya hupretes itu adalah seperti pendayung yang tugasnya di kapal perang yang paling bawah. Arti pendayung dulu kan belum ada bahan bakar yang ya. Jadi perahu perang itu yang dayung bukan mesin tapi tentara-tentara atau pelayan-pelayan di bawah. Jadi dulu belum ada mesin, belum ada bahan bakar. Yang bahan bakarnya ya manusia itu pelayan, hupretes, yaitu pendayung yang di bagian bawah sekali dalam perahu perang. Sebenarnya kalau komandan yang cepat, lambat, ya. Tidak ada namanya kondisi kalau bahasa Inggris.
Engkau dhisik. Mudah-mudahan ada orang Jawa di sini. Tapi lihat muka-mukanya ini ya baiknya. Yang orang anak Sumatera, Ambon, kalau nggak Ambon, ada India, kalau dan ini yang bahasa orang ikut Jawa itu cuma saya. Ya mudah-mudahan tahu bahasa Jawa. Ya, dikit-dikit. Jadi tidak ada ketika diperiksa, ayo cepat disuruh untuk cepat, tidak ada yang namanya nanti dulu ya. Nah, jadi Doulos itu budak, Kuperentes itu pelayan, sama kedudukannya adalah sesuatu yang bawah. Tuhan katakan kalau engkau mau menjadi besar, kalau engkau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi budak, menjadi pelayan, menjadi hamba. Seperti itu saudara. Nah, jadi Kuperentes ini dia ada kedudukan yang hina. Bahkan saudara, kalau saya kata Doulos itu adalah orang-orang yang nanti kita lihat tidak punya haknya lagi. Seorang Doulos itu bahasa itunya keset itu belcoma. Kalau keset itu anak kecil ditanya bahasa Inggrisnya keset apa? Belcoma. Mudah-mudahan saudara langsung sinyalnya langsung nangkap. Jangan baru dari mami. Oh iya, nanti tulisannya kan semua keset itu mesti belcoma. Welcome ya kan, tulisannya welcome. Diinjek-injek, bukan bahasa Inggrisnya belcoma ya saudara. Jadi keset kerjanya diinjek-injek. Doulos itu. Nah, ada saudara kewajiban hamba dan kewajiban pelayan. Saya mencatat ada beberapa kewajiban hamba atau pelayan. Kita akan sampai kepada bagaimana kita harus menjadi atau datang untuk melayani. Pertama, kewajiban hamba itu atau pelayan itu adalah mendoakan. Saudara, kita seorang hamba, seorang pelayan harus suka mendoakan orang. Pertanyaannya saudara dan saya suka mendoakan orang atau tidak? Mendoakan untuk diri sendiri saja tidak sempat mendoakan orang. Saya rasa tidak ya, kita suka mendoakan. Terus seorang hamba dan pelayan itu sukanya menghormati. Suka menghormati. Terus dia tunduk kepada tuannya. Tunduk kepada tuannya. Terus dia menuruti perintah tuannya. Menuruti perintah. Lalu dia itu tidak ada namanya kata membantah. Hamba dan pelayan itu tidak ada kata membantah kepada yang lebih tinggi. Terus hamba dan pelayan ada satu kebiasaan di sana, yaitu selalu memandang tangan tuannya. Nah, jadi kewajiban hamba dan pelayan saling mendoakan, selain tunduk kepada tuannya, selain menuruti perintahnya, tidak bisa membantah, dia senantiasa memandang tangan tuannya. Seorang hamba dia tidak atau takut atau anti dia melihat mata Tuhan. Saudara, untuk melihat ini, saudara, untuk mendukung ini dalam Mazmur 123 ayat 2 itu menunjukkan, Mazmur 123 ayat 2, bahwa kita itu selalu memandang tangan Tuhan. Jadi coba dilihat, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya.
Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara, saya ingat ada sesuatu kejadian, atau itu benar atau tidak, pokoknya tentang bagaimana memandang kata tangan. Ini ada seorang pendeta Protestan. Pendeta Protestan itu kan suka baca Kidung. Kalau nyanyi kan Kidung jemaat ya. Mari kita buka, kan gitu. Kita buka Kidung jemaat 453 dengan judul Yesus Sobat Setia. Ketika dia buka-buka, kan tangannya begitu. Mudah-mudahan saudara kan apa? Terus, lalu pakai kacamata. Lupa pakai kacamata. Karena tangannya begini, jemaat bilang lupa pakai kacamata. Terus, bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Karena tangannya begini, jadi kalian jemaat gila. Terus jemaat bilang serempak, pendeta juga gila. Saudara, karena tangannya saja diperhatikan oleh jemaat. Dia ngomong pakai kacamata langsung pakai kacamata. Bukan itu maksudku, bukan ikutin saja. Ini jemaat gila. Oh, terus dia langsung jawab, pendeta juga gila. Tapi hanya tangan saja, ilustrasi tangan. Artinya tangan ini selalu, seorang hamba itu selalu memperhatikan, jangankan wajah, tangan diperhatikan. Perintah dengan tanda kecil sedikit pun, sekecil apapun dia tahu apa yang menjadi tugas daripada seorang hamba dan pelayan. Saudara, kembali ke ayat 43 dan 44. Ayat ini jelas bahwa menerangkan bahwa jika ingin besar dan terkemuka di antaramu, kita harus jadi pelayan dan hamba bagi semua, bagi semuanya. Saudara, di situ dikatakan itu belum sama Tuhan loh saudara. Kalau saudara perhatikan ayat itu, coba ditampilkan ayat 43 dan 44 saudara. Itu belum kepada Yesus saudara ya. 43 tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Tidak ada pelayanmu, mu-nya Tuhan, bukan. Mu adalah manusia, dan artinya waktu itu adalah murid-muridnya. Ayat 44, dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tidak dibilang untuk Tuhan, belum saudara. Ini baru dibilang untuk manusia. Dalam hal ini adalah murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya ketika kita mau menjadi seseorang yang datang untuk melayani, untuk menjadi hamba, saya dan saudara tugasnya adalah di dalam dunia dulu, di perkumpulan kita sendiri dulu. Ya, saudara yang kekasih, saya bukan lagi memuji hamba Tuhan di sini. Ini jemaat gembala ke PDI, jemaat Eklesia, bangkit kuat menang. Nah, Eklesia ini sudah dan sedang melakukannya. Bagaimana? Dia sudah, gembala ini, hamba Tuhan ini sudah melakukan bagaimana mau menjadi pelayan, mau menjadi hamba. Dalam tanda kutip saudara, dalam tanda kutip, saya rasa, saya bukan memuji saudara. Ya pertama kan pasti gembalanya yang kita pakai lah gitu ya. Gembalanya sudah menunjukkan bagaimana untuk melayani. Saya ini hamba Tuhan dari desa. Badan saya kecil, kecil pasti yang saya bukan desa. Artinya gini, dari gembala tempat ini beserta jemaat ke sana, itu sudah pelayanan yang luar biasa menuruti apa yang Matius 10 ayat 43-44. Datang ke sana, saudara tahu jemaat Tuhan yang lain, saudara tidak dikasih apa-apa.
ya, tidak dikasih apa-apa, walaupun terdengar ada sesuatu, misalnya ada seorang pendeta kalau datang dia maaf, misalnya dikasih sesuatu ya, itu lupakanlah itu. Nah, itulah, lupakan saja. Tapi hamba Tuhan memulai dari namanya menggenapi come to serve. Come to serve. Ya, jadi datang untuk dimulai dari bagaimana datang ke sana tanpa diperhatikan secara apa, menyiapkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi hamba Tuhan di tempat ini tidak balas dendam. Ketika mengundang, artinya barter lah gitu ya. Kalau barter kan ada sesuatu yang kita bawa juga. Tapi saya bawa firman ya, firman samanya sama bawa firman. Tapi ketika datang ke sini saya juga merasakan hal yang luar biasa. Saudara, saya kan ngomong, saya tidak usah disiapkan penginapan. Cukup di sini saya menghampar atau ada ruangan khusus untuk kami bertiga tidur menghampar di sini, itu udah kerjaannya, udah gak masalah. Tapi dia jangan, tidak aman juga, jangan. Itu akhirnya kami di Denis. Saudara, itu penuh. Saya tinggal di sana berapa hari menikmati anugerah Tuhan luar biasa lewat kembali rumah. Nah, jadi sudah melakukan bagaimana menganggap dari barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antaramu. Nah, gembala saudara di tempat ini sudah dan sedang melakukannya. Apakah ketika melakukan seperti itu dia merasa lebih kecil daripada yang dilayani? No. Tidak. Justru saya itu merasa, aduh, dengan apa kan ku balas? Itu sama Tuhan ya. Tapi saya juga dengan apa saya bisa balas? Apa sih yang saya bisa balas untuk kembali tempat ini? Terus yang ya nanti tadi kan saya katakan belum selesai dengan jemaat di tempat ini. Apa yang saya mau balas dengan apa yang saudara sudah lakukan untuk kami? Sudah tahu, sudah tadi yang jemput saya kan pakai plat merah. Gak tahu platnya dicat merah atau memang pegawai, saya nggak tahu lah. Mau pegawai mau, tapi pegawai satpam dia itu ketika melihat saya keluar, saudara, biasa deh, plat merah ya Pak. Waduh, pelayanan pas kemarin tadi malam datang dengan tidak ada pakai jas, dengan belum di minyak cukur kumis. Kamu itu saudara, rupanya plat merah itu yang bukan sayanya, plat merahnya yang datang jemput kami. Ketahuan saya gendut begitu, kontos agak paling nggak leceng begitu. Betul. Tanya yang tadi yang menjemput saya. Gembala dan jemaat sini sudah melakukan itu. Apakah dengan itu saya sombong? Tidak, saudara, tidak. Dengan hal itu saya justru rasa, Tuhan, kok yang diperlakukan seperti itu? Benar, saudara. Makanya kalau ada hamba Tuhan diperlakukan seperti itu, bergaya-bergaya, membual-bual. Oh, saya gini, aduh, sampai malu sekali gue. Siapa aku di bawah itu, kalau selalu seperti itu. Kalau sampai seperti itu, waduh, nauzubillah menjelek. Tidak, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jadi, dengan saudara, dengan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan melayani dalam tanda kutip melayani kami datang itu bukan justru tambah bahwa, tapi saudara, inilah yang dikatakan barang siapa mau terbesar dia harus menjadi pelayan. Itu saudara jemaat di tempat ini dan hamba Tuhan sudah menjadi terbesar dan terkemuka di dunia dalam akhirat di dunia ini. Betul saudara. Jadi ayat 43 sama 44 itu bukan untuk artinya melayani Tuhan, belum untuk melayani Yesus, itu baru melayani sesama. Maka saya dan saudara, kalau kita datang untuk melayani, buktikan dulu di dalam perkumpulan kita ini, di dalam saya dan saudara satu sama lain. Saudara tunjukkan bahwa kita adalah pelayan satu sama lain. Kalau saudara dan saya menganggap bahwa saya dan saudara itu sama-sama hamba, kita juga sama-sama Tuhan. Karena kita melayani, kita yang terkemuka. Tapi yang terkemuka itu justru pelayan. Saudara mau disebut terkemuka atau pelayan?
Ya, terkemuka dong. Kalau mau terkemuka, saudara jadi pelayan. Saudara luar biasa saudara. Jadi makanya kalau ketika saya tuh mikir begini saudara, ini tambahan. Saya bukan apa ya? Saya dijauhkan dari Tuhan untuk meninggikan hamba Tuhan di tempat ini. Tapi saya mikir, itu duit dari mana? Gitu kan? Betul, pelayan ke sana, sama jemaat ya, pelayan ke sini, ke sini. Duit sekolah. Tapi Tuhan tuh, jadi gembala saudara bukan hanya ketika jadi gembala di sini saudara. Sebelumnya masih hidup dalam lupa daratan itu dikatakan, lupa daratan jadi pelaut kan. Itu sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Ya, jadi supaya saudara tahu sudah melayani dengan mengirim koster-koster atau pekerja-pekerja membersihkan gereja. Tapi bayarannya tidak sedikit, bayarannya lebih tinggi dari pengerja. Seperti itu. Itu dia sudah kerjakan seperti itu saudara. Dan makanya orang-orang yang seperti ini tidak semakin bawah, tapi semakin diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi ayat 43 sama 44 itu bukan untuk Yesus dulu, bukan dari kita sendiri. Untuk kita sendiri dalam perkumpulan ini, kalau saudara dan saya mau jadi terbesar, mau besar, mau terkemuka, menjadi yang dipandang, saudara harus jadi hamba, jadi pelayan, bahkan dikatakan saudara jadi pewaris. Ya, saudara ya. Terus saudara yang hadir di sini, walaupun itu kita mungkin belum belum jemaat di sini, saudara saya harus belajar dengan gembala dan jemaat di tempat ini yang sudah memulai pelayanannya dengan menjadi pelayan yang akan disebut menjadi yang terkemuka. Kalau saudara belum melakukan ini, mari kita melakukan atau belajar melakukan hal ini. Kalau memang sudah, ya terus lakukan, jangan tidak tahu akan hal ini saudara. Nah terus bagi yang belum, kita sama-sama belajar bagaimana melakukan sedikit demi sedikit saudara. Bagaimana belajar, bagaimana menjadi hamba, jiwa hamba. Saudara begini, saya mau sampaikan sama saudara yang sudah atau kita yang belum, tapi kita mengingatkan terbaik. Sesuatu yang kita pikirkan dan kita katakan dan kita lakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter, itu susah sekali bilang. Gitu kan, saudara ya? Saya harap saudara mengerti, atau saudara dan saya, kita belajar menjadi hamba. Menjadi hamba artinya bagaimana kita bersikap lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Nah begitu. Kalau pemikiran kita mau menjadi seorang hamba, saudara dan saya akan mengatakan bahwa saya akan menjadi seorang hamba. Dan perkataan saudara dikatakan terus dengan keyakinan, saudara akan melakukan sedikit demi sedikit bagaimana sikap, sifat dan seorang hamba dengan perbuatan saudara. Saudara nyiapin air minum orang lain, saudara menyiapkan diri, saudara menyiapkan di depan pakai ada saya nomor 1 kalau saya tempat doorpress yang datang selain jemaat yang nomor 1 saya. Nah itu sedikit demi sedikit seperti itu. Nah kalau itu dilakukan tiap terus, saya itu menjadi kebiasaan. Nah saudara, kebiasaan itu kalau sudah lakukan terus jadi karakter. Saudara mau kan jadi karakter seperti hamba? Itu yang kita tuju saudara. Jadi kalau sudah punya karakter, dimanapun
saudara dan saya berada, kalau kita punya karakter sebagai hamba Kristus, sebagai yang melayani, dimanapun saudara akan menunjukkan karakter saudara. Saudara, ada jemaat ini karena belum terbentuk karakternya. Ketika gembala itu menyampaikan pengumuman, dan pengumumannya itu menyangkut uang, menyangkut kepeng, menyangkut hepeng, menyangkut yotro, menyangkut duit. Saudara, kita ada program, tapi saudara, saya mau sampaikan, ada program dan kita akan janji iman, atau kita akan urunan. Ini Jumat berdua ini yang belum sampai ke situ. Lah, ngomong apa dia lagi? Kamu butuh? Nggak kedengaran aku begini. Itu soal duit itu. Saya mau keluar. Lo tuh dia. Kamar mandi. Apa dalam kamar mandi? Mau kamar mandi? Ada nggak? Mau ngapain? Ya, mau cuci kepala saya. Kenapa? Kuping saya panas. Kenapa panas? Duit itu kan? Karena dia belum jiwa melayani. Dia setiap ada pengumuman menyangkut bagaimana melayani, dia keluar. Dia keluar ke kamar mandi, dia cuci kepala, dia cuci telinganya karena panas, karena menyangkut duit. Satu waktu dia sakit, kemasukan sesuatu di kuping juga. Masukkan sesuatu di kuping, dan itu berupa kacang-kacangan, kacang hijau. Kalau sudah pernah dengar pasti akan ketawa. Mudah-mudahan sudah belum dengar, tahan ketawanya dulu. Ya. Itu dokter THT nggak bisa dikeluarin. Keluar duit kan, keluar duit. Artinya pengumuman kalau dulu Bapak Gembala cuma 100.000, ya sampai 300.000. Nggak keluar juga itu. Tapi jemaat ini tahu belajar, mau belajar lagi. Ingat gembalanya. Aduh, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, ini kupingku kemasukan kacang hijau, tidak bisa keluar. Saya sudah ke THT tapi tidak bisa keluar. Tolong Bapak keluar, Bapak Pendeta, tidak? Nah, Bapak Pendeta ini pintar, dia punya hikmat. Ya. Ambil air ya, ambil air. Bukan dukun gitu lah. Ambil air, aku begitu. Ini bawa pulang ya. Bawa pulang. Nanti setiap pagi dan sore kamu siramlah kuping kamu ya. Kamu siram kuping kamu. Pagi dan sore. Nanti sudah 3 hari makin akan tumbuh menjadi toge. Kamu cabut lah itu. Berarti dokter THT kalah dengan Bapak Gembala. Akhirnya, ya ini saya sebenarnya hanya ilustrasi ya, benar atau tidak, tapi saudara biar saudara nggak terlalu ngantuk lah ya. Jadi hikmat Tuhan itu tinggal siram pagi dan sore, itu kacang hijau itu tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh sini tinggal tarik begitu. Tidak usah berganti 300.000, sudah sembuhlah itu. Akhirnya jemaat ini belajar, oh ya bagaimana melayani. Nah, akhirnya proses demi proses, akhirnya terus menerus akhirnya anak Tuhan ini menjadi jemaat yang rela melayani. Karena toge yang keluar dari kupingnya. Saudara yang kasih karakter itu, saudara. Karakter itu mau dimanapun. Ikan laut itu, walaupun di dalam laut bertahun-tahun, dia tidak asing gitu. Kalau saudara masak, kalau saudara nggak pakai garam, dia awal benar, tawar. Dia tidak rasakan asin, dia jadi asin. Karena karakternya memang dia ikan, ya memang ikan laut, tapi belum jadi ikan asin. Ya, nggak ada namanya keluar dari laut. Apa itu ikan asin? Ikan itu harus dikasih garam, kan seperti itu. Dia baru asin. Artinya
Saudara, kalau seseorang sudah punya karakter sebagai hamba, dimanapun dia berada, dia tetap hamba. Dia akan menunjukkan, akan kelihatan saudara dimanapun saudara akan melayani. Dan tidak perlu dilihat orang. Tidak perlu saudara. Kalau saudara bisa hidup dalam kondisi seperti ini, enak saudara. Enak sekali. Kenapa saudara? Karena kita tidak menganggap kita Tuhan. Kita akan berlaku seperti pelayan. Memang saya melayani terus, saya melayani kok. Dan itulah kita jadi Tuhan semua kan begitu. Karena kita barang siapa jadi mau terkemuka jadi kan pelayan. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tuju menjadi hamba satu sama lain, kita akan diangkat. Itu baru dalam lingkungan sebagai manusia. Nah, kita tiba kepada ayat 45. Saudara, ayat 45 ini saudara saya bacakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini saudara, ini adalah inti atau jantungnya, ya, inti atau jantungnya teologi dari Injil, ya, dari Injil. Ini ayat ini karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah inti daripada atau jantung dari teologis dari Injil. Tanpa ayat ini saudara tidak sempurna Injil. Karena tanpa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, dia rela dikatakan nanti mengorbankan nyawanya demi kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, dari ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru ini, saudara, kita lihat kisah Yesus. Banyak kisah Yesus dalam Injil, saudara, ya. Dalam Injil tertulis tentang kisah Yesus. Tapi saudara, nah kisah-kisah Yesus contohnya Yesus menyembuhkan, ya. Yesus membangkitkan orang mati, menghidupkan orang yang mati, ya. Terus Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus menghindarkan dari bahaya. Dari bahaya mengubah air menjadi anggur. Bahkan Yesus menyelamatkan menyeduhkan air laut. Dan saudara bicara laut, saudara yang kasih. Nah, ini sebelum saya terangkan ini, saudara, hari Kamis, betul saudara. Kamis atau Kamis yang kita ketemu itu, saya mendapatkan berita. Saya memang sebenarnya nggak mau lihat berita. Tapi ada ibu gembala di sana. Ada sama anaknya, jadi kami mampir. Wih, kamu nih, itu ombak bisa naik 6 meter. Itu air sampai masuk ke kapal. Akan ombak ambilkan bahkan 6 jam. Kapal tidak dibuka, dermaga tidak dibuka. Aduh Tuhan, tolong saudara, ya. Deg-degan, memang secara manusia betul deg-degan. Dalam tanda kutip, ya dibilang bisa dibilang takut betul. Kenapa saudara, ya kita juga masih manusia. Anak satu dari di Taiwan, terus kita bertiga mau berangkat. Kalau ombak ambing, terus kita ini kan, ya tapi sejarah kan, tapi terus begini, tak mungkin. Saya bilang, Pak Ishar, mohon maaf yang sebesar-besarnya kan begini. Masa mau terulang masa waktu Natal berapa dari rombongan Jakarta ke tempat kami terhalang oleh badai dahlia. Iya, betul. Jadi pelayanan ke tempat kami sampai Merak tidak bisa nyebrang. Akhirnya saya goodbye. Jadi tidak jadi pelayanan ke tempat kami pada waktu itu. Masa mau yang kami yang gagalnya begitu. Tapi terus cuma mungkin itu nggak dikehendaki oleh Tuhan, Dalam waktu saya bilang, toh. Kalau untuk hal-hal yang lain, misalnya saya mau pergi ke sana, mau pesta, mau apa, mau kondangan, tidak jadi, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini mau pelayanan kok tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan dari mana? Kan begitu. Enggak itu.
Kalau kita sudah jalan ke sana, terus di laut, di tepi laut atau nggak bisa jalan, ya sudah, itu kita bisa alasan, Pak, nggak bisa nyebrang. Tapi kalau belum seperti itu, kok sampai bilang Tuhan tidak kehendaki, wah itu sudah ceparun itu, dan nggak bagus seperti itu. Terus saya ngomong sama istri sama anak, pokoknya kerjakan saja. Kalau memang tidak dikehendaki mau belakang langit biru, ya belakang langit biru lah. Seperti itu kan begitu. Mungkin jalannya seperti itu. Kasihan amat anak yang siji lagi ketinggalan kalian begitu. Rupanya Tuhan memang pengalaman dulu itu sebenarnya masih terjadi hingga sekarang sebenarnya. Begitu Yesus ada di gurita dan gitu, kumbang seperti itu. Ketika Yesus bangun, saya juga punya keyakinan ketika hamba Tuhan ini berkata itu, gak usah berangkat ini. Tapi saya dengan keyakinan yang ini, saya bilang, saya yakin, saya ketika hambanya mau lewat, maka dibuat teduhlah laut. Dan benar saudara, benar itu teduh. Kalau dilihat siangnya atau kemarinnya begitu ombak luar biasa, tapi malam kami lewat, kami naik kapal kami dengan sejuk luar biasa. Tapi ya tetap kebulan baliknya kan belum. Tapi kalau Tuhan sudah tolong berangkatnya, masa pulangnya nggak ditolong kan begitu kan? Seperti itu. Akhirnya Tuhan sampai ke Kendal. Saudara, perjalanan kami perkiraan ini akan lama. Kalau saya bilang mungkin jam 5-an dengan iman dengan keyakinan. Sampai malah 3:30 sudah sampai ke Nes seperti ini. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu, ya Yesus itu kan ayatnya ucapnya Yesus datang bukan untuk dilayani. Saudara, saya bacakan, saya ulangi lagi bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus meninggalkan dari bahaya laut dan lain sebagainya. Salah satunya kepada kami. Tapi saudara tahu, hampir tidak ada. Kalau saudara lihat itu bentuk Yesus melayani, bukan? Apa? Ketika Yesus meredakan angin itu, ya Yesus. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya Yesus. Ketika membangkitkan itu, ya Yesus. Ketika apalagi memberi makan, sudah mengubah air menjadi air anggur, ya Yesus. Melayani terus. Coba saudara tunjukkan, mungkin ada 1-2 yang Yesus dilayani. Tolong ambil minumnya. Selama Yesus di dunia ini, bahkan dia berkata, karena anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja, serigala mempunyai burung mempunyai saraf, tapi anak manusia tidak sempat atau tidak ada waktu untuk meletakkan kepalanya istirahat. Meletakkan kepalanya tidur istirahat. Tidak ada. Dia pelayanan. Jadi betul ayat 45 ini Yesus sudah lakukan selama dia di dunia. Dia melayani. Jadi ini perkataan Yesus itu bukan perkataan kaleng-kaleng. Ini perkataan yang benar dilakukan, dia tidak dilayani. Karena anak manusia datang bukan dilayani, tapi untuk melayani. Jadi hampir tidak ada Tuhan Yesus selama di dunia ini yang merepotkan murid-murid. Hampir tidak ada Yesus selama di dunia ini merepotkan murid-murid. Hampir tidak ada. Jadi kalau saudara mau niru tentang Yesus, saudara ciri khasnya tidak akan berusaha merepotkan orang. Kalau orang mau direpotkan ya nggak masalah itu ya. Kalau kita nggak mau merepotkan orang, tapi kalau orang mau direpotkan, seperti saudara itu mau direpotkan, itu jiwa hamba, karakter hamba begitu. Kamu mau, tenang aja. Saya sok, Ibu Gembala, setiap saya ke gereja, saya jalan kaki. Padahal saya nggak tahu dari apartemen ke sini banyak jauh. Saya bilang, jangan, Om nggak usah, nanti dijemput Om. Saya pikir cuma di situ gitu. Karena saya lihat di map cuma
150 meter. 150 meter itu adalah terbang gitu. Rupanya lumayan jauh juga begitu. Jadi karena saudara mau direpotkan, tapi juga perasaan saya sebenarnya mau direpotkan. Tapi saya harus naik itu, kalau enggak ya saya nggak tahu juga sini. Seperti itu. Nah, jadi Yesus di dalam hidupnya tidak pernah merepotkan. Apa namanya? Nah, ini adalah contoh yang luar biasa. Nah, terus untuk memberikan nyawanya, ya, jadi kata itu bukan karena manusia juga datang bukan ini, banyak melayani dan menyerahkan nyawanya. Memberikan nyawanya itu, nyawa ini sebenarnya memang menunjuk pada kematiannya sebagai bentuk karunia dan kemuliaan yang memang dia harus lakukan, dan tugasnya memang dia harus menyerahkan nyawanya. Apa? Karena apa? Dia adalah hamba, benar-benar hamba. Dia tidak peduli dengan hidupnya Tuhan, tapi dia tidak peduli semua hidup. Dia datang, dia lagi. Dia berikan nyawa. Nyawa itu juga merupakan suatu gambaran bahwa nyawa itu hak. Nyawa itu ada kehendak. Kehendaknya itu, hak-haknya itu sudah tidak ada lagi, sudah. Untuk dirinya sendiri tidak ada, sudah. Nah, kembali kepada budak itu tidak ada lagi haknya, tidak ada haknya. Yang ada hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah tuannya. Bahkan di ayat itu ada, kami hanya hamba yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi nggak ada neko-neko sebagai Tuhan. Dia tidak membawa semua itu. Dia kerjakan benar-benar murni. Dia melayani dan menggambarkan nyawanya itu diserahkan. Artinya sampai memang nyawanya benar-benar diserahkan untuk manusia. Nyawa kehendaknya itu sudah tidak lagi menguasai dirinya. Itu juga ciri khas saudara dan saya kalau jadi hamba. Kita itu kehendak kita itu tidak ada lagi. Yang ada hanya kehendak Yesus Kristus saja, ya. Nah, terus untuk memberikan nyawanya, terus menjadi tebusan. Menjadi tebusannya itu juga sama dengan membayar kembali, membayar harga, mencerminkan bagaimana dalam istilah perjanjian lama itu kalau jadi budak itu ditebus untuk supaya budak itu tidak lagi menjadi budak. Kalau saya dan saudara berbicara nyawa kita ditebus oleh Tuhan karena dosa, saudara dan saya yang seharusnya saya dan saudara mati dan memang tidak ada kesempatan saudara diselamatkan, tapi Yesus sudah menebus dosa saudara. Jadi saya mengingatkan kembali, sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Seberat apapun, latar belakang apapun, saya dan saudara, kita tetap diampuni. Kenapa? Yesus sudah menebus seluruh dosa manusia. Yang disebut manusia, kalau masih dia berdosa, kalau dia ada dosa, kalau dia percaya kepada Yesus, diselamatkan, diampuni dosanya. Jadi saudara dan saya tidak usah merasa bahwa saya latar belakang saya kelam, latar belakang saya gelap, latar belakang saya begini. Jangan. Karena sejak saudara percaya Yesus, bertobat dan tidak melakukan lagi hal-hal seperti itu, saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bangga, berbahagialah saudara punya Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan saudara dan saya sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya juga harus memiliki karakter Kristus yang punya untuk melayani semua. Saudara, jadi menjadi tebusan ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata banyak orang itu bagi semua. Tuhan sudah membayar. Ketika kita sudah masuk dengan orang-orang seperti ini, maka kitalah yang akan benar-benar ya
mempraktekkan apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah naik, Yesus sudah ada di surga, dan orang yang melihat siapa Yesus adalah di dalam diri saudara dan saya. Orang itu akan mungkin akan susah untuk mencari Yesus, bertemu langsung kepada Yesus, untuk melihat, dan itu sudah tidak bisa untuk melihat secara langsung, hanya orang-orang tertentu. Tapi saudara tahu, orang lain akan melihat Yesus itu dalam diri saudara, dalam diri kita. Tapi milikilah karakter Kristus, karakter sebagai hamba Kristus dan melayani Tuhan. Nah, saudara yang kasih, perlu proses saudara harus punya niat, punya pikiran, punya niat, perkataan bahwa saudara menjadi hamba, perkataan lalu perbuatlah sedikit demi sedikit. Ketika saudara berbuat sedikit demi sedikit, saudara akan biasa menjadi pelaku, saudara akan menjadi biasa, dan kebiasaan saudara akan menjadi karakter, dan itu akan menguasai saudara. Dan sampai kapan kalau saya dan saudara punya karakter itu, dimanapun saudara, kapanpun kalau kita dipanggil Tuhan, saya dan saudara sudah punya karakter Kristus. Kalau kita dipanggil Tuhan, tidak langsung ya ke sana sama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita belum punya karakter yang dimiliki oleh Yesus sebagai hamba melayani, saudara, makanya orang akan banyak takut mati karena dirinya belum siap. Aku mati mau kemana? Ya, uang saya banyak benar dan begini kan. Jadi saudara, kalau orang-orang yang masih memikirkan hartanya, makanya ketika dia mau mati itu sayang banget karena hartanya buat siapa. Tapi kalau orang yang berkarakter hamba, hartanya banyak itu tidak jadi masalah. Selama dia hidup, dia akan berikan bagaimana bisa membantu orang. Memang pikiran itu akan kontradiksi dengan paradigma paradoks sekali dengan kalau pikiran yang bukan hamba. Sayang, keluarga, sayang, ngapain, sayang. Tapi bagi orang yang punya karakter itu luar biasa. Saudara tahu, ketika saya melewati ujian, ketika saya memberanikan diri, meyakini bahwa saya akan datang, walaupun apapun yang terjadi seperti tadi. Saudara, rupanya seorang hamba itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Saudara, ada upah yang luar biasa, berkat-berkat, sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penghiburan. Ketika saya mengambil satu keputusan, kita tetap berangkat. Ada WA saudara. Kabuas, saya itu tergerak. Saya dalam hati digerakkan oleh Tuhan. Gitar bass saya yang saya kasih, yang saya sayang, jadi kesayangan. Langsung nanti saya akan berikan pelayanan di Lampung. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Nah, jadi gitarnya sudah di belakang ya mereka. Gitu. Dengan saya mengambil keputusan seperti itu, Yesus harus dihiburkan dengan hal ya. Tuhan kan menghiburkan bukan hanya rohani saja, materi begitu juga begitu. Nah, terus saya mikir begini, ketika saya sudah melaksanakan tugas ini, nanti saya bisa pulang sampai rumah, Tuhan Yesus mau kasih apa lagi? Tuhan Yesus ya bukan saudara yang saya ingin. Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus yang akan saya bergerak. Betul saudara, karena ada hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang saya begini, saya harus berbuat apa buat dia yang sudah baik sekali? Apa gitu? Kayak misalnya gembala di sini, saya balasan apa yang saya balas? Mobil sudah ada, rumah, saya tanya tadi rumah sampai itu berapa sih? Waktu itu di apartemen, waktu itu di Bekasi, ini katanya di Pamulang. Yang benar yang mana? Kayak itu. Jadi apa yang saya bisa kasih orang-orang yang tulus, yang membantu Tuhan, membantu kita? Apa?
saya ini bisa lapor sama Tuhan, berkatilah yang belum. Gitu. Belum yang tidak dikatakan itu berkati. Karena Tuhan itu akan memperhatikan seseorang itu dengan luar biasa. Saya simpulkan saja, karena saya kayaknya sudah agak lama. Saya simpulkan saja. Jadi untuk perlindungan kepada kita, Tuhan kita adalah budak-budaknya Tuhan. Dalam sisi lain, kita harus terus menerus sudah terus pertahankan karakter itu, tidak akan itu. Memang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, tapi kalau sudah punya kebiasaan yang jadi karakter itu akan susah sekali diubahkan. Apalagi nggak usah memberi, nggak usah apa itu kamu ngomong apa gitu. Kita peduli. Terjadi orang yang belum sampai situ, mari kita belajar sama-sama di acara Natal ini. Saudara dan saya, kita mau jadi, kita datang untuk melayani, kita berlomba-lomba untuk melayani Yesus dengan perbuatan saudara di sekitar saudara, dengan tetangga saudara, terutama saudara seiman dulu lah. Saudara kalau mau dihormati, saudara menjadi pelayan. Kalau saudara jadi pelayan semua, kita dihormati semua. Amin. Jadi sudah jelas lah. Mau saya simpulkan bagaimana, saudara simpulkan sendirilah. Ya, saudara tangkap apa yang sudah dapat dari apa yang saya katakan. Mari lakukan, praktekkan, dan saudara datang menjadi pelayan Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.